Halo semuanya, jadi ini pengganti dari tutorial semalam karena videonya hilang. Lanjut aja, kita langsung ke nomor 10. Nah, pada suatu lahan pengobaran minyak terdapat beberapa sumur minyak yang masih aktif dan sudah bocor. Untuk keefektifan produksi minyak pada lahan tersebut, dilakukan pengecekan untuk menentukan banyak sumur yang sudah bocor. Nah, misalkan X besar itu yaitu banyak sumur minyak yang bocor dengan fungsi massa peluang seperti berikut ini. Nah, ketika X-nya itu 0, mendapatkan peluang 0,41. Ketika X-nya 1, peluangnya 0,37 sampai ke 4. Nah, yang ditanyakan dari A itu adalah gambarkan fungsi massa peluang dari kasus di atas. Nah, kita buat dulu ya fungsi massa peluangnya. Untuk fungsi massa peluang itu kita tandai dengan fx, di mana f-nya itu kecil. Untuk fungsi massa peluang, jadi kayak beda tandanya juga sih. Nah, untuk fungsi distribusi kumulatifnya, kalau fungsi distribusi kumulatif itu ditandai dengan fx, di mana f-nya itu besar. Oke, lanjut. Kita kerjain yang A. Fx berarti kita ambil dari data di atas. Nah, peluangnya itu 0,141 ketika X-nya itu sama dengan 0. Lalu peluangnya 0,37 ketika X-nya sama dengan 0,37. Peluangnya 0,16 ketika X-nya itu sama dengan 2. Oh maaf, ketika X-nya sama dengan 1 ya. Oke, sorry. Dan 0,05 peluangnya ketika X-nya itu sama dengan 3. Mendapat peluang 0,01 ketika X-nya itu sama dengan 4. Nah, oke. Lanjut aja, kita langsung bikin fungsi massa peluang tersebut digambarkan. Nah, kita membuat di sumbu Y itu sebagai si peluangnya, dan sumbu X ini sebagai si X dari kasus tadi, yaitu banyak sumur minyak yang bocor. Nah, untuk 0, dia mendapatkan misal 0 di sini deh. Peluangnya itu 0,41, misalnya 0,41 di sini. Nah, kita buat. Lanjut, untuk ketika X sama dengan 1, peluangnya itu adalah 0,37. Lanjut aja di sini. Nah, untuk ketika peluang X sama dengan 2, itu mendapatkan peluang sebesar 0,16. Nah, ketika X-nya itu sama dengan 3, mendapat peluang 0,05 di sini. Misal 0,05, dan 0,01 peluangnya ketika X-nya itu sama dengan 4. Nah, jadi deh, maka gambar fungsi massa peluang dari kasus tersebut adalah seperti berikut. Nah, lanjut kita ngerjain soal yang B. Dimana yang B ini ditanyakan banyak sumur yang bocor kurang dari 2. Berarti kan ditanya tuh peluangnya, maka peluang ketika sebanyak sumur itu dimisalin oleh X. Berarti kita mencari peluang ketika X-nya itu kurang dari 2. Nah, peluang ketika dari 2 itu ada dari 0 sampai ke yang kurang dari 2. Nah, berarti peluang ketika X-nya itu kurang dari 0 ditambah peluang ketika X-nya sama dengan 0 ditambah peluang ketika X-nya itu kurang dari 0 sampai 1, ketika peluang ketika X-nya itu sama dengan 1, dan ditambah peluang ketika X-nya itu kurang dari 1 dan kurang dari 2 dan lebih dari 1. Nah, oke. Ketika kurang dari 0 itu sama dengan 0 karena dia diskrit. Nah, lalu ada ketika Px sama dengan 0 itu mendapatkan peluang 0,41, dan ketika batasan ini juga karena dia diskrit akan menghasilkan 0. Ditambah ketika X-nya sama dengan 1 itu adalah 0,37. Untuk peluang X dari 1 sampai 2 itu 0 juga.
Nah, maka hasilnya adalah 0,78. Nah, untuk membedakan dia diskrit atau enggak, kita dari lihat data yang sudah diberikan. Nah, kalau misalkan datanya kayak gini, ini datanya tuh diskrit. Nah, tapi kalau misalkan dia kontinu, itu berarti kayak berjarak gitu loh. Atau lebih ciri khas di soal ini kayak berupa persamaan, kayak misalkan T per 4, X per 2. Nah, itu biasanya kemungkinan besar itu kontinu. Tapi walaupun itu belum tentu, dan itu sudah pasti kontinu. Jadi hanya kalian memasukkan aja angkanya tuh dari 1 sampai 2, misalkan 1 sama 2. Oke. Lanjut kita yang C ya. Peluang banyak sumur yang bocor tidak kurang dari 2. Kalau tidak, kan di B itu tadi yang kurang dari 2. Kalau ini tidak kurang dari 2, maka berarti kebalikannya dong. Berarti X lebih dari sama dengan 2. Nah, cara gampangnya, peluang itu memiliki nilai maksimal sebesar 1. Otomatis tinggal dikurang dengan peluang ketika X itu kurang dari 2. Ya udah, tinggal masukin 1 dikurang 0,78 sama dengan 0,22. Nah, oke. Lanjut yang D. Peluang banyak sumur yang bocor dengan maksimum si X-nya itu sama dengan 3. Nah, berarti kita mencari peluang ketika X itu lebih dari sama dengan 3. Dan kita sudah tahu sebelumnya, ketika X itu kurang dari sama dengan 3, karena maksimumnya 3. Nah, tinggal cari aja. Karena ini diskrit, langsung aja kita hitung dari ketika P X-nya itu sama dengan 0, ditambah ketika X-nya itu sama dengan 1, ditambah ketika X itu sama dengan 2, dan ketika X-nya itu sama dengan 3. Langsung deh kita hitung. X sama dengan 0 itu 0,41, terus ini 0,37, lanjut 0,16 sama 0,05. Oke, hasilnya itu adalah 0,99. Oke, lanjut aja yang E ya. Nah, yang E ini peluang banyak sumur yang bocor antara 1 dan 2. Maka kita mencari peluang dari X ketika kurang dari sama dengan 2 dan lebih dari sama dengan ketika kurang dari 2 dan ketika lebih dari 1. Nah, karena ini diskrit, maka hasilnya ya 0. Oke. Lanjut yang F. Peluang banyak sumur yang bocor dari 2 sampai 4. Nah, ini keterangannya itu adalah 2 sampai 4. Peluang ketika dia itu kurang dari sama dengan 2 dan kurang dari lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 4. Nah, kita tinggal masukin aja. Dari 2 sampai 4 ini ada apa aja sih? Kayak ada peluang ketika X sama dengan 2, ditambah peluang ketika X sama dengan 3, dan ketika peluang itu X sama dengan 4. Nah, di 2 itu ada berapa nih? 0,16. Lanjut yang ketika X sama dengan 3 adalah 0,05. Sama ketika X sama dengan 4 itu adalah 0,01. Maka hasilnya adalah 0,22. Itu peluang yang dihasilkan. Oke, lanjut ke soal yang G. Jika dilakukan pengamatan terhadap 20 sumur, maka banyak sumur yang bocor kurang dari atau sama dengan 1 adalah kurang dari atau sama dengan 1. G. Ditanya tuh banyaknya sumur ketika peluang dari X itu kurang dari sama dengan 1. Nah, ingat lagi rumusnya. Rumus dari peluang itu adalah
peluang misalkan X kurang dari sama dengan 1 sama dengan berarti banyaknya kejadian ketika X itu kurang dari sama dengan 1 dibagi dengan total sampelnya atau total keseluruhannya. Nah, karena kita yang ditanyakan itu banyak sumur atau N-nya, nah berarti N ketika X kurang dari sama dengan 1 itu sama dengan peluang ketika X kurang dari sama dengan 1 dikali dengan banyaknya total sumur. Nah, total sumurnya itu kan diketahui itu sebanyak 20 sumur. Nah, maka langsung aja ketika X-nya kurang dari sama dengan 1 sama seperti X kurang dari 2 karena ini diskrit. Nah, udah ketemu hasilnya berarti 0,78. Lalu NS-nya itu ada 20. Hasilnya adalah 15,6. Karena ini koma, jadi kita genapkan ke bawah. Nah, menjadi 15 sumur. Oke, ini adalah hasilnya. Lanjut ya ke soal yang H. Di soal H ini, kita membuat fungsi distribusi kumulatif dan gambarkan. Oke, kita buat dulu ya ininya, fungsinya. Fx, F yang besar. Lanjut. Nah, kita itu mulai dari ketika X-nya itu kurang dari 0. Ketika X-nya kurang dari 0 tuh hasilnya 0 ya. Maka 0 ketika X-nya itu kurang dari 0. Karena ini kumulatif, maka dijumlahkan. Intinya, pada akhirnya itu ketika sudah di batas maksnya, itu akan mendapatkan hasil sama dengan 1. Nah, lanjut. Nah, dia itu ketika 0, 0,41 sampai 1. Oke, maka kita tulis aja gini, 0,41 ketika X-nya itu kurang dari 1 dan lebih dari sama dengan 0. Lanjut, 0,41. Nah, kita hitung dulu ketika X-nya itu lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 2. 0,41. Nah, ketika dia sama dengan 1 itu 0,37 ya peluangnya. Kita lihat. Nah, maka 0,41 ditambah 0,37 itu sama dengan 0,78. Kita tulis aja di sini 0,78. Lanjut, kita lihat ketika X-nya itu kurang dari sama dengan 2, lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari 3. Nah, 0,78 ditambah 0, ketika dia sama dengan 2 itu X-nya peluangnya 0,16. Tambah sama dengan 4. 1 kita taruh atas, lanjut 9. Oke, 0,94. Maka kita tulis aja di sini 0,94. Nah, lanjut lagi ketika X-nya itu kurang dari 4 dan lebih dari sama dengan 3. Karena 3 itu ketika X sama dengan 3 sama dengan 0,05, maka jadi 0,99. Tulis di sini 0,99. Dan lanjut akan 1 ketika dia itu X-nya lebih dari sama dengan 4. Pokoknya kayak bentuknya ini berurutan gitu loh. Dari ketika dia kurang dari 0 sampai batas maks itu yang diberitahu. Oke. Lanjut. Kita tinggal gambarkan dari fungsi distribusi kumulatif ini. Gambarnya. Nah, ini seperti yang awal ya, ini sebagai peluang dan ini sebagai si X-nya. Misal ini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kita di sini buat 0,41, 0,78, 0,94, 0,99, 1 misalkan. Nah, kita buat ketika dia 0,
kurang dari 0, 0 ya. Berarti kita buat aja di sini. Nah, 0 misalkan. Lanjut, ininya kosong ya. Karena dia tuh tidak berada tepat di 0. Makanya kita kosongkan bulatannya itu. Nah, ketika dia sama dengan 0 tuh 0,41. Dan dia terisi penuh karena dia tepat berada di 0 tersebut. Oke. Lanjut. Sampai ke 1. Nah, tapi dia kosong. Lanjut lagi, dia mendapatkan 0,78 dari 1 sampai 2. Karena pokoknya yang bulatan kosong ini karena dia tuh hanya kurang dari 2 kan, bukan kurang dari sama dengan, makanya dia bulatannya kosong. Lanjut, 0,94 ketik penuh ketika X sama dengan 2 sampai S sama dengan sampai X itu kurang dari 3 ya. Nah, kosong. Lanjut kayak gini sampai 4 dan kosong di sini. Selanjutnya itu penuh di 4 sampai seterusnya. Kita tidak tahu itu sampai kemana. Intinya tak berhingga. Dan sudah jadi grafiknya seperti ini. Oke. Karena 10 sudah kita bahas, kita langsung bahas soal nomor 11. Nah, oh ya, soalnya. Dan ini keterangan soalnya. Lanjut. Bank AAA menawarkan obligasi bagi perusahaan tambang yang menjadi nasabahnya dengan tahun penebusan jatuh tempo yang berlainan. Jika distribusi peluang kumulatif lamanya sampai jatuh tempo, misalkan T dalam tahun, diberikan. Oke, kalau kita lihat F-nya ini besar, maka ini termasuk fungsi distribusi kumulatif. Berarti yang bentuknya itu kumulatif, kayak kumulasi. Dan kalau distribusi kumulatif akan pasti, di akhirnya itu sama dengan 1. Oke, dan dia meminta kita untuk menggambarkan fungsi distribusi tersebut. Nah, karena emang semalam kayak udah agak lelah juga semuanya, jadi kayak aku malah kelupaan. Jadi kita sekarang gambarkan fungsi distribusi tersebut aja untuk jawab soal nomor A. Di A ini, karena dia masih bentuk dalam T kayak T per 4, setengah T dikurang 1 per 4. Nah, itu tuh menunjukkan bahwa data ini tuh termasuk yang kontinu. Nah, kalau kontinu tuh harus gimana sih? Nah, caranya itu, kan dia ini menunjukkan ketika T-nya itu sama dengan 1. Sampai T kurang dari 1. Nah, berarti kita tinggal hitung aja. Kayak gini. Ketika T-nya itu sama dengan 0, kita langsung kan di T sama dengan 0 ini ya, ada persamaan T per 4. Kita langsung masukin aja. T per 4 sama dengan 0 dibagi 4. Ya sama dengan 0 dong. Lanjut, ketika dia 1, T-nya sama dengan 1, berarti T per 4 itu 1 per 4. Oke, lanjut dulu ya. Ke persamaan yang fungsi yang kedua, yaitu setengah ditambah T dikurang 1 dibagi 4. Atau setengah ditambah T per 4 dikurang 1 per 4 sama dengan 1 per 4 ditambah T per 4. Nah, ketika dia T-nya itu sama dengan 1, kalau dilihat kan dia kurang dari 2 dan lebih dari sama dengan 1. Ketika T-nya itu sama dengan 1, menghasilkan 1 per 4 tambah 1 per 4 setengah. Nah, ketika dia T-nya itu sama dengan 2, atau T-nya kurang dari 2 deh, lebih tepatnya, maaf. Nah, sebelumnya juga sama, jadi T kurang dari 1. Dia menghasilkan 1/4 ditambah 2/4. Berarti 3/4 dong. Nah, kita lanjut ke fungsi yang selanjutnya ya. Nah, untuk 5/6 ini
dia itu datanya discrete. Mengapa demikian? Karena ketika dia T-nya itu sama dengan 2 dan T-nya itu sama dengan 3, itu menghasilkan nilai peluang yang sama. Jadi ketika T-nya itu sama dengan 2, nilai peluangnya itu adalah 5/6, dan ketika T-nya itu kurang dari 3, tetap 5/6. Makanya dia discrete. Karena antara ini kedua itu tidak ada perbedaan. Nah, lanjut ya. Ketika T-nya itu lebih dari sama dengan 3, itu menghasilkan peluang sebesar 1. Nah, langsung aja kita buat grafiknya. Sumbu Y-nya itu sebagai peluang, dan sumbu X-nya itu sebagai si T-nya ini. Nah, ketika kita buat aja 0, 1, sampai 3 ya. 2, 3. Ketika dia kurang dari 0 atau sama dengan 0, dia 0. Kita penuh di sini. Lanjut, kita tulis di sini 1/4 karena emang datanya awalnya 1/4 ya. Nah, lanjut ke setengah, 3/4, 5/6, dan 1. Kita lihat dari sini aja hasil yang tadi kita udah dapat. Dari 0, ketika T sama dengan 0, dan dia tuh 1/4 ketika T-nya itu kurang dari 1. Berarti gini, bulatannya tidak penuh. Lanjut, kita garis, set. Nah, ini dia. Terus kita dari T-nya sama dengan 1 ke T kurang dari 2. Oke, di sini aja. Nah, oke, maaf, data matiin. Ketika 3/4 itu kurang dari 2, maka dia nggak penuh bulatannya. Set. Nah, ambil garis. Lanjut, ketika dia sama dengan 2, maka bulatannya penuh di 3/4 ya. Maaf. Ternyata ketika dia 5/6 ya. Salah lihat. Nah, set. Kita ambil penuh di sini, dan ketika dia kurang dari 3 pun tetaplah 5/6. Makanya dia hasilnya itu garis yang lurus. Nah, lanjutnya dari ketika T-nya itu dia sama dengan 3, itu berarti penuh di sini dong. Ketika dia sama dengan 3, dan hasil itu ada 1. Dan keterusannya dia akan menuju ke tahingga.